Lo udah kepikiran belum sih mau dikenal jadi orang yang kayak gimana? Mau dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu? Ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, beberapa dari lo mungkin belum kepikiran. Karena ya mungkin belum tahu gitu, mau dikenal jadi orang yang kayak gimana. Atau lo bingung harus jawab apa gitu. Karena udah kepikiran, tapi kayak bingung gimana caranya. Atau kayak lo nggak tahu tujuan lo ke depannya tuh mau jadi apa. Nah sebenarnya padahal di dunia yang serba digital ini, apalagi di konteks karir ya, dan mencari kerja, sebenarnya, kemampuan buat tahu kita tuh mau dikenal sebagai apa itu mungkin jadi salah satu kemampuan yang cukup penting buat dikuasai. Nah, buat lo yang belum merasa punya kemampuan itu, yang mungkin bingung juga, ya nggak apa-apa, sebenarnya ya ini wajar ya. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah belajar tentang ini kan di sekolah gitu. Dan sebagai life school, sebagai sekolah kehidupan, 1% memang paham banget kalau permasalahan ini sering banget terjadi dalam kehidupan lo semua gitu. Dan memang ini penting buat kita pelajari, cuman ya nggak pernah kita pelajari aja. Nah, that's why buat lo yang memang mau masuk ke dunia kerja, buat lo yang mau mengembangkan diri lo, 1% di sini pengen nyoba untuk ngebantu lo supaya lo bisa semakin mengenal diri dan tujuan hidup lo. Lewat apa? Ya lewat personal branding ya. So, gue bakal ngebahas itu di video kali ini. Lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, kemampuan yang gue bicarakan sebelumnya tadi udah gue sebut ya, itu dikenal sebagai personal branding. Atau biasa didefinisikan sebagai proses buat ngebangun citra diri lo, gitu, dalam lingkungan lo. Dan keluar juga, gitu. Hal ini biasanya merujuk ke gimana lo mengkomunikasikan nilai-nilai lo, kepercayaan lo, dan tujuan hidup lo ke orang banyak. Personal branding ini adalah kumpulan dari berbagai hal, karena ya nanti personal branding berhasil, yang bakal lo bangun ini bakal jadi refleksi nih, dari kemampuan lo, dari keterampilan lo, dan gaya hidup lo juga. Ini bakal muncul sebagai satu kesatuan, jadi satu package lah, satu paket gitu, yang membedakan lo dari 7 miliar orang di dunia ini. Intinya personal branding itu ngomongin tentang gimana lo mau mempromosikan diri lo di hadapan publik atau di hadapan orang banyak gitu. Manfaat personal branding juga nggak sampai situ aja. Ada banyak hal lain yang bisa lo dapetin, kayak misalnya pertama, lo bakal dikenal sama orang lain, baik secara online maupun offline gitu. Ketika lo mulai mengembangkan personal branding lo, secara otomatis lo akan lebih mudah diketahui dan ya dikenal sama orang-orang, terutama secara online. Buat lo yang lagi nyari kerja, ada riset yang menemukan kalau misalnya 85% rekruter itu pakai informasi online ini untuk mempertimbangkan keputusannya. Jadi 85% itu mempertimbangkan nih personal branding lo tuh kayak gimana. So, ini adalah hal penting yang bisa ngebantu lo yang baru lulus kuliah ya terutama, atau kayak yang mau nyari magang, yang mau nyari kerja. Kenapa? Karena personal branding bisa ngebantu rekruter atau pemberi kerja untuk mengenali diri lo lebih dalam gitu. Dan selain dikenal, lo juga bakalan bisa ngebangun jaringan, networking ya, dengan lebih baik gitu. Buat lo yang udah punya bisnis, buat lo yang udah punya kegiatan, buat lo yang udah punya let's say komunitas atau organisasi, personal branding itu bisa ngebantu lo buat berinteraksi dan berelasi juga dengan customer lo. Semakin banyak jaringan networking yang lo miliki, semakin banyak juga orang yang akan mengenal gitu diri lo dan personal branding lo gitu. Dan mungkin suatu hari ya mereka juga mungkin bisa ngebantu lo gitu dalam membagikan informasi lo ke orang lain gitu ya. Dan selain itu, buat lo yang memang ya mau punya bisnis atau udah punya kegiatan tersendiri, personal branding juga bisa ngebantu lo buat ngebangun partnership atau jalinan kerjasama dengan lebih baik. Nah, personal branding ini akan susah dibangun ketika lo memang kurang kenal atau belum kenal nih sama diri lo sendiri dan mungkin lo nggak tahu nih apa yang lo mau gitu. Kedepannya lo mau gimana tuh lo bingung gitu. Nah, jadi jawaban atas ini, solusinya ya sebenarnya cukup simpel sih. Lo bisa mulai dengan mengenali diri lo sendiri. Lo bisa mulai dengan tahu nih, lo tuh mau kemana gitu ke depannya. Mulai dari lo tahu apa yang mau lo lakuin, apa kelebihan yang mau lo tonjolin, dan apa impian yang pengen lo capai gitu. Dan gimana cara mencapainya. Nah, dengan lo mengenali diri lo sendiri, lo bisa mengetahui, lo bisa tahu ya, apa aja kelebihan dan kekurangan lo, dan nanti pemahaman lo tentang keduanya, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya gitu ya, bisa ngebantu lo buat meningkatkan kelebihan ini, dan belajar untuk mungkin mengelola atau mengurangi kekurangan yang lo miliki gitu. Abis itu, setelah lo memahami kelebihan dan kekurangan diri lo sendiri, lo juga bisa mulai untuk belajar kira-kira apa sih yang lo pengen ke depannya gitu. Dan gimana nih caranya untuk memanfaatkan kelebihan lo, dan kayak menerima dan juga mengembrace kekurangan lo supaya lo bisa mencapai tujuan lo gitu ke depannya. Nah, untuk mengenai diri sendiri, untuk paham apa yang mau lo lakuin, sampai gimana cara mempromosikan diri, itu memang ya bisa dibilang gak mudah ya.
Bahkan emang cukup banyak yang harus lo siapin. Kenapa ya? Karena kita nggak pernah belajar ini di sekolah ya, again, gitu. Dari kita kecil sampai kita dewasa, mungkin kita nggak pernah belajar tentang ini. Dan mungkin teman-teman juga belajarnya dari, ya, yang otodidak ya. Mungkin dari YouTube, mungkin dari Instagram, gitu. Tapi gue mau ngasih tau lo bahwa ini bukanlah hal yang mustahil buat lo lakuin. So, 1% di sini pengen ngebantu lo buat ngelakuinnya. Nah, salah satu langkah awal yang bisa lo gunakan adalah dengan ikut salah satu layanan 1%. Nah, kalau gue sih nyaranin lo untuk ikut kelas online 1% yang bakal ngebahas tentang gimana caranya untuk memahami dan merencanakan tujuan hidup. Di kelas online ini lo bakal diajak buat gimana caranya mengeksplorasi diri lo lebih dalam, mulai dari siapa diri lo, kekuatan kelemahan lo, apa yang lo pengen, dan gimana cara nyusun rencana, cara nyusun tujuan supaya lo bisa mencapainya gitu. Kelas online ini juga bisa ngebantu lo buat ngambil satu langkah untuk ngebangun personal branding dan tentunya untuk paham gitu supaya lo bisa paham apa tujuan hidup lo dan gimana cara mencapainya gitu ya. Jadi kalau misalnya lo suka nih video YouTube 1% tentang mengenai diri dan lain sebagainya, lo pasti bakalan lebih suka nih kelas online-nya karena di sana gue dan juga salah satu psikolog 1%, Kak Sabrina, itu bakalan ngejelasin tentang ya berbagai hal tadi gitu dengan lebih komprehensif. Sangat berbeda mungkin dengan YouTube ya karena bakal jauh lebih lengkap gitu. Dan dengan ikut kelas online ini juga lo bakal dapat akses buat videonya dan fitur-fiturnya kapanpun dan dimanapun, dan lo juga bisa ngedapetin tes psikologi, workbook, worksheet, dan banyak hal lainnya yang bakal ngebantu lo buat bisa mengenal diri lo lebih dalam dan juga buat lo bisa menentukan tujuan hidup lo tuh lebih jelas gitu dan lebih mendalam. Nah, kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung aja ya ke 1%.net atau klik link yang udah gua taruh di deskripsi. Kebetulan buat lo yang nonton video ini ada diskon yang gede-gedean banget. Ini cuman sampai tanggal 10 Desember. Lo bisa dapetin harga kelas online ini dengan harga cuman 75.000 aja. Lo bisa dapat semuanya tadi, worksheet, workbook, psikotes, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya lo udah ikut kelas online, apa nih yang bisa lo lakuin? Well, ya karena personal branding ini berhubungan juga dengan gimana lo mau dikenal, ya lo bisa manfaatin berbagai media ya, mulai dari Instagram, Twitter, LinkedIn, dan ya berbagai media lainnya gitu ya. Dan terakhir, ya kalau saran gue sih jangan lupa juga untuk aktif membangun jaringan lo, membangun networking lo, dan ya terus kembangkan personal branding ini, dan terus usahakan apa yang memang mau lo usahakan gitu. Gue juga dulu mengusahakan 1% ini ya udah cukup lama ya. Mungkin bisa dibilang bertahun-tahun lalu gitu idenya. Sampai akhirnya ya 2 tahun lalu memutuskan untuk bikin channel YouTube dan setahun lalu diseriusin gitu. Ketika gue nge-record video ini ya udah dari setahun lalu nih gitu. Jadi kayak coba aja berproses terus, ya namanya manusia ya pasti terus-menerus berkembang, ya at least 1% aja setiap harinya. Nggak apa-apa dikit-dikit, ya kembangin aja tuh personal branding kita, oke? Akhir kata, mungkin sekian dari gue ya. Gue Evan dari 1%, well as always, gue mau ngucapin good luck buat lo untuk membangun personal branding, dan seperti biasa, gue tunggu lo di kelas online 1%, oke? Thanks.